Jadi alhamdulillah kalau sudah Muhammadiyah dan NU bersatu, insya Allah banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Dan insya Allah dari NU Muhammadiyah tadi itu lahirlah Pak Anies dan Muhaimin. Walaupun nanti Pak Muhaimin ini dapat bocoran dari Profesor Indrayana, beliau nanti akan dijadikan status tersangka. Tapi Pak Anies waktu itu bukan person. Pak Anies ngait PKB, bukan person, PKB. Berarti insya Allah kalaupun nanti yang terjelek ini kita bicara yang terjelek. Kalau nanti Pak Muhaimin langsung dijadikan status tersangka, insya Allah mudah-mudahan Allah munculkan dari PKB seorang tokoh ulama ya, yang memperkuat Pak Anies dalam memimpin bangsa Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini kita masih ingat ketika Pak Anies dilantik jadi gubernur DKI, ini pidatonya Pak. Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ini pidato Pak Anies saat beliau dilantik jadi gubernur DKI. Dan mudah-mudahan pidato ini akan muncul kembali. Kita wajib jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Para ummahat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas tentang pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Para ummahat yang dimuliakan Allah, saat kita dijajah oleh Belanda hampir 350 tahun, Belanda mengutus seorang orientalis bernama Christian Sunuk-Hugronya supaya diterima di kalangan umat Islam di Indonesia. Christian Sunuk-Hugronya berubah nama menjadi Abdul Ghaffar. Jadi saat kita dijajah oleh Belanda, Christian Sunuk-Hugronya itu memeta umat Islam di Indonesia saat penjajahan Belanda itu 3 komponen: Islam ritual, Islam sosial, dan Islam politik. Yang paling sedikit itu Islam politik. Para ummahat yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Christian Sunuk-Hugronya akhirnya dari 3 itu tadi, 3 komponen umat Islam tadi, hanya dibuatlah satu policy, kebijakan untuk menghadapi Islam ritual. Belanda memberikan support, dukungan, fasilitas, difasilitasi, didukung. Tapi begitu menghadapi Islam sosial, Belanda sudah mulai mengawasi. Gitu. Tapi yang paling sedikit yaitu ketika potensi umat Islam yang Islam politik itu, Belanda ngambil kebijakan habisi sampai ke akar-akarnya. Gitu. Sehingga akhirnya Christian Sunuk-Hugronya dia bercita-cita untuk umat Islam di Indonesia, bila tidak dapat menjadikan umat Islam murtad ya, atau meninggalkan agamanya, maka yang penting bagaimana umat Islam di Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam. Ini cita-cita dari Christian Sunuk-Hugronya. Para ummahat yang dimuliakan Allah,
Sehingga akhirnya dibuatlah 8 strategi untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin saat penjajahan Belanda. Yang pertama, jadikan Islam itu hanya sebatas ritual, terbebas dari urusan politik. Jadi cukup agama masjid, nah, itu saja. Jangan sampai ngurusi politik. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, benturkan antara adat dengan hukum Islam. Dibenturkan antara adat dan hukum Islam, sehingga Belanda bercita-cita hukum adat yang lebih tinggi daripada hukum Islam. Ini strategi penjajahan. Kemudian yang ketiga, awasi dan kontrol pernikahan umat Islam. Makanya yang dijadikan mata-mata adalah penghulu. Waktu itu penghulu itu dijadikan mata-mata oleh penjajah. Yang keempat, terapkan asas monogami, bukan poligami. Yang kelima, kontrol kas masjid, dan jadikan penghulu itu sebagai agen mata-mata penjajah Belanda. Jadi sekarang ini para ummahat ini mulai diterapkan lagi di Indonesia. Kalau dulu kita dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh Cina, yang sering disebut dengan oligarki. Kemudian asosiasi kebudayaan lewat pendidikan Barat, artinya budaya-budaya dimunculkan kembali. Artinya budaya syirik itu dikembangkan lagi. Kemudian standarisasi para dai, para mubalik. Jadi ada sertifikasi para dai, para mubalik, untuk bisa mengendalikan umat Islam di Indonesia ini. Kemudian yang 8, jauhkan umat Islam dari urusan politik. Jauhkan. Nah, sekarang 8 strategi itu dipakai lagi di Indonesia. Ya. 8 strategi itu sekarang dipakai lagi di Indonesia. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Jadi ke-8 ini sudah praktek sudah. Mau cuma penjajahnya beda. Kalau dulu kita dijajah Belanda, sekarang dijajah Cina. Lewat siapa? Pengkhianat bangsa. Makanya dulu ada foto viral itu ya. Saat kita dijajah, itu londo bule itu cuma 2 orang. Di depan bawa senjata. Tapi sing londo ireng di belakang itu ratusan. Artinya apa? Dulu kenapa kita sampai dijajah 350 tahun itu? Ternyata banyak londo irengnya. Artinya apa? Pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Nah, sejarah berulang. Kenapa sekarang kita begitu mudah dijajah oleh Cina? Karena pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Makanya Bung Karno dulu pernah memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah Belanda, kalian nanti melawan bangsamu sendiri. Benar enggak sekarang? Iya. Coba peristiwa Rempang. Ya sekarang ya. Peristiwa Rempang. Ini beratus-ratus tahun sudah mendiami Pulau Rempang itu. Turun-temurun. Nah sekarang dijual ke Cina oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ya, ya. Kemudian rakyatnya diusir. Diadu domba antara aparat dan
rakyat. Nah, inilah realitas. Jadi apa yang terjadi pada masa penjajahan Belanda sekarang muncul lagi. Oleh karena itu Bapak Muhammad Natsir, beliau mengambil satu ungkapan saat dijajah oleh Belanda. Islam beribadah itu dibiarkan, difasilitasi, didukung oleh penjajah Belanda. Artinya Islam ritual, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu oleh penjajah Belanda difasilitasi, didukung, dibiarkan. Tapi ketika Islam berekonomi akan diawasi oleh penjajah. Begitu juga ketika Islam berpolitik akan dicabut, dihabisi sampai seakar-akarnya. Itulah kesimpulan Bapak Muhammad Natsir saat beliau menghadapi penjajah Belanda waktu itu. Nah sekarang sejarah berulang, ya kan? Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat genealogi paham pergerakan politik di Indonesia. Jadi ini jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Jadi yang paling banyak itu di Indonesia masa penjajahan itu Islam ritual, Islam sosial sedikit, apalagi Islam politik itu paling sedikit jumlahnya. Dan yang paling sedikit jumlahnya itu yang paling ditakuti oleh Belanda, oleh penjajah Belanda itu. Jadi paling ditakuti. Ya. Itu yang kita bisa melihat bagaimana saat pergerakan Islam pertama kali dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto tanggal 16 Oktober 1905 Masehi, itu sudah dihadapkan oleh himpitan yang cukup kuat dari Zionisme Yahudi yang dipimpin oleh Karl Marx dan Madame Blavatsky. Jadi kalau kita lihat yang menghantam kekuatan pergerakan Serikat Islam, organisasi pertama yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham, itu benar-benar dihimpit oleh dua kekuatan Yahudi. Yang satu dimotori Madame Blavatsky, ini sifatnya soft, lunak, pemikiran, yaitu yang diutus adalah Liberton. Kemudian dari Liberton ini berdirilah Budi Utomo. Dari Budi Utomo langsung terjadi gerakan nativisasi, yaitu gerakan peminggiran umat Islam dari aspek sejarah, dan kemudian terjadilah dibenturkan antara budaya dan Islam, sampai akhirnya Budi Utomo tahun 1935 bubar. Karena apa? Karena Budi Utomo tanggal 11 Januari 1918 melecehkan Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh pezina dan pemabuk. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW, melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Sehingga akhirnya bubar tahun 1935. Budi Utomo bubar, dilanjutkan Soekarno, yaitu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Jadi inspirasinya itu dari Zionis Yahudi, Madame Blavatsky, yaitu dia menggerakkan gerakan teosofi, artinya agama harus di-cleaner, dibersihkan. Nah itu sampailah pemimpin terakhir yaitu Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia, kemudian diteruskan anaknya, putrinya, yaitu PDIP. Jadi
apa sanatnya sanat pergerakannya itu jelas gitu. Jadi Yahudi, Madam Blavatsky, ya kan? Kemudian Liberton, Budi Utomo, Soekarno, Megawati. Jadi sanat pergerakannya itu jelas. Ujung-ujungnya Yahudi. Kemudian ada gerakan Zionis Yahudi yang cukup keras, yaitu lewat fisik. Karl Marx, ideologi komunisme. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, mulai tahun 1917 sampai 1991, selama 74 tahun ideologi komunis membunuh kurang lebih 120 juta orang seluruh dunia di 76 negara, termasuk Indonesia. 120 juta orang dalam waktu 74 tahun dibunuh. Mulai dari Karl Marx, ya kan? Habis itu disebarkan di Indonesia oleh Senifik, kemudian Musso, kemudian DN Aidit. Nah itu. Akhirnya komunis, nasionalis jadi satu. Nasakom. Nasionalisnya PNI Soekarno, komunisnya DN Aidit, agamanya waktu itu NU. Nasakom. Kalau sekarang sejarah berulang. Nasakom jilid 2. Nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, komunisnya PKI Perjuangan. Jadi Nasakom jilid 2. Jadi para umahat yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Kristiani radikal, nasionalis sekuler, itu pertarungan yang cukup mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Dan pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu, tapi tujuannya untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kalau dulu Belanda, ya kan, kemudian muncul dua negara superpower, kita benar-benar dicengkram oleh Amerika. Nah sekarang diganti Cina. Ini tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Jadi dulu kita dijajah VOC Belanda, sekarang dijajah oligarki. Jadi namanya agak keren, oligark, ya kan. Jadi padahal yo sing terjemahannya yo Cino gitu. Ya. Cina. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dampak dari penjajahan akhirnya muncul propaganda politik. Islam itu suci, ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Sering dengar ini ya? Nah, itu. Politik itu kotor. Karena itu jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Tujuannya apa? Kalimat seperti itu tujuannya apa? Supaya umat Islam menjauhi politik. Sehingga akhirnya orang-orang yang anti-Islam leluasa ngobrak-ngabrik, ngerampok negara. Benar enggak? Nah, kenyataannya benar ya? Nah, ini. Jadi akhirnya kita terus dijejali lewat media. Islam itu tinggi, ulama mulia, politik kotor. Supaya umat Islam tetap jadi Islam ritual gitu aja sudah. Jadi supaya umat Islam di Indonesia itu tetap sholat, puasa, zakat, haji, umroh, selesai. Jangan sampai masuk wilayah politik. Tujuannya seperti itu. Sehingga akhirnya umat Islam terus jadi objek, bukan jadi subjek. Benar? Kenyataan ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini harus dirubah. Apa? Islam itu suci. Islam itu tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih.
Ulama itu mulia. Politik itu penting untuk ngurus negara dan bangsa. Kenapa? Karena Rasulullah dan para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan politik Islam yang benar dan bersih. Oleh karena itu untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah, ini harus ada perubahan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita harus melakukan perubahan ini tadi. Islam itu suci, ulama itu mulia, politik itu penting. Jadi politik kotor itu harus dihilangkan. Politik itu penting supaya umat Islam masuk wilayah politik. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dijajah. Kalau dulu dijajah oleh Belanda, kenapa? Kita dicekoi di politik itu istilahnya kotor. Umat Islam cukup di masjid saja. Nah, kan? Politik urusan Belanda, ekonomi urusan Baudah. Ya kan? Jadi seperti itu. Supaya umat Islam tidak masuk wilayah ekonomi dan wilayah politik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi prolog. Sekarang baru masuk materi. Kita baru masuk materi. Materinya apa tadi temanya? Pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Muqaddimah. Ini pendahuluan. Sebagai makhluk yang memiliki tabiat untuk saling berinteraksi. Kita ini makhluk sosial. Manusia juga tidak bisa dilepaskan dari politik. Apa bahasa Yunaninya? Zon politikon gitu ya. Selama interaksi itu terjadi, maka pasti politik memainkan peranannya. Di antaranya untuk mengatur segala urusan yang terkait untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan undang-undang yang mengatur kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara lahir dari kebijakan politik. Singkatnya, tidak ada manusia yang bisa lepas dari politik. Bahkan ada sebuah anekdot guyonan, orang yang tidak berpolitik sebenarnya juga sedang berpolitik. Itu hakikatnya. Orang yang tidak berpolitik itu sebenarnya juga sedang berpolitik. Jadi padahal kehidupan manusia ini dia makhluk sosial. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sunnah-sunnah Rasulullah yang seringkali diabaikan oleh umat Islam sekarang ini. Sunnah yang pertama, umat ini hanya mengenal Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi masih banyak umat Islam yang belum mengenal betul bahwa beliau adalah seorang kepala negara, hakim qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah juga panglima perang. Jadi ketika di Madinah itu ibu-ibu, Rasulullah hajinya sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis 3-4 kali. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Itu ya. 72 kali lebih. Berarti kalau dihitung dari sampai Rasulullah wafat, berarti per tahun bisa kita ambil rata-rata, per tahun Rasulullah itu sebagai panglima perang, mimpin jihad fisabilillah. Padahal kita diperintah untuk ittiba, ngikuti Rasul. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali, jihadnya minus. Iya kan? Jadi itu kebalik. Padahal kita diperintah. Rasulullah itu di Madinah hajinya sekali, umrahnya 3-4 kali, beberapa riwayat hadis seperti itu. Tapi jihadnya 72 kali lebih. Sunnah yang kedua, ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah pusatnya
masjid. Bahkan pada masa Rasulullah masjid juga jadi markas militer. Itu pada masa Rasulullah. Begitu juga Rasulullah dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum tidak pernah membangun kantor pemerintahan. Semua terpusat di masjid. Ya. Berarti kalau semua terpusat di masjid, berarti pada masa Rasulullah kegiatan politik berpusat di masjid. Sekarang di Bangil tidak boleh bicara politik di masjid. Aneh kan? Padahal kita sebagai seorang muslim, contoh kita Rasulullah, ya kan? Sekarang di Bangil, bahkan di seluruh Indonesia, masjid tidak boleh berbicara politik. Di masjid tidak boleh kita berbicara politik. Tujuannya apa? Itu tadi, supaya umat Islam jadi objek, bukan jadi subjek. Ini yang perlu dirubah. Padahal Rasulullah dan para khulafa rasyidin radhiyallahu anhum ngatur negara itu di masjid. Berarti politik pusatnya di masjid. Nah ini. Sunnah yang ketiga. Fungsi Al-Quran. Rasulullah memberikan warning. Nanti ada masanya di mana Al-Quran tinggal tulisan. Islam tinggal nama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang asing ini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah bersabda, qala alladzina yusrihuna inda fasadin nas. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah masyarakat yang semakin hari semakin jauh dari agama Allah. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah memberikan jawaban, qala alladzina yusrihuna ma'afsadan nas min ba'di min sunnati. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan dari apa-apa yang telah dirusak manusia itu atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi sahabat tanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah berikan jawaban, qala unasun salihuna fi nasin thu'in katsir may ya'tihim aktsar mimma yuti'uhum. Orang yang soleh di tengah-tengah orang yang buruk, yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Berarti siap-siap. Rasulullah sudah ngasih kabar, nanti semakin akhir zaman, yang membela kita dengan yang memerangi kita lebih banyak yang memerangi. Sudah jelas? Jadi semakin akhir zaman, yang memusuhi kita dan yang mendukung kita lebih banyak yang memusuhi. Ini ma'rifatul zaman. Kita harus ma'rifah. Ya. Benar-benar mengilmui bagaimana kondisi zaman kita sekarang ini. Rasulullah sudah ngasih kabar, yang memusuhi kamu dengan yang mendukung lebih banyak yang memusuhi. Kita harus siap itu. Tapi Rasulullah memberikan busra, berita gembira, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang asing itu. Berbahagialah. Nah, itu. Oleh karena itu, kembali kepada tadi, kenapa Rasulullah mengabarkan Al-Quran sudah tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Artinya apa? Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi fungsi utama adalah Al-Quran harus menjadi way of life, jalan kehidupan bagi kaum muslimin. Artinya apa? Hukum Al-Quran itu benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu,
Ketika umat Islam masuk wilayah politik, ya kan, dari situlah ada semangat untuk jihad konstitusional, memperjuangkan agar Al-Quran dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Sudah. Yang dulu pernah kita bahas waktu penyusunan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Sudah. Yang sudah kita rinci itu sudah. Kemudian bagaimana perjuangan ulama sehingga akhirnya muncul rancangan undang-undang peradilan agama, sampai akhirnya jadi undang-undang peradilan agama, ya kan? Sehingga akhirnya seluruh Indonesia dibangun pengadilan agama. Waktu itu ketika masa Profesor B.J. Habibie, itu pengadilan agama itu masih mengambil yaitu legitimasi dari pengadilan negeri. Jadi waktu itu belum independen, ya kan? Begitu pada masa Presiden SBY langsung ditandatangani. Sejak Presiden SBY, pengadilan agama seluruh Indonesia sudah independen, tidak lagi membutuhkan legitimasi dari pengadilan negeri. Jadi ibu-ibu, di Indonesia ini ada pengadilan setan, ada pengadilan Islam, ya kan? Pengadilan, kalau bahasa kasarnya pengadilan setan, ya kan? Jadi sebenarnya pengadilan sekuler dan peradilan Islam, ya kan? Kalau pengadilan sekuler itu ya pengadilan negeri itu, ya kan? Kalau pengadilan, karena hukumnya hukum penjajah Belanda itu. Tapi kalau pengadilan agama itu sudah hukum syariah. Itu. Jadi ternyata perjuangan ulama-ulama kita sampai pengadilan agama ini sudah mulai dari munakahat, muamalah, waris, ya kan? Semuanya sudah, perbankan syariah, semuanya sudah. Tinggal satu yang belum. Hukum jinayah, hukum pidana. Nah, akhirnya ulama-ulama seluruh Indonesia musyawarah supaya dosane gak gede-gede banget gitu, ya kan? Supaya dosane gak gede-gede banget. Karena Allah tegaskan kan dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang memutuskan perkara tidak dengan hukum-hukum Allah, Allah berikan vonis kafir, zalim, fasik. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, kalau ada seorang muslim meyakini, berarti kalau sudah meyakini itu sampai ke i'tiqad dalam hatinya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, yang lebih baik daripada hukumnya Allah, jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia memvonis kafir. Jelas? Jelas, Bu? Jadi kalau ada seorang muslim meyakini, berarti kalau meyakini itu sampai kepada i'tiqad hatinya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, saat itu jumhur ulama ahlus sunnah sepakat divonis kafir. Ini. Nah, makanya kenapa ulama-ulama seluruh Indonesia supaya dosanya nggak terlalu gede-gede banget gitu, akhirnya untuk mengamalkan hukum jinayah, hukum pidana itu khusus wilayah Aceh, Darussalam, ya kan? Kalau Aceh sudah mengeterapkan semuanya, mulai dari hukum muamalah, munakahat, waris, perbankan syariah, termasuk jinayah. Makanya di Aceh itu, Bu, kalau ada orang yang tidak pakai jilbab, langsung ditangkap polisi sampai ke desa-desa. Itu di Aceh, ya kan? Dipanggil? Nah. Ya. Jadi itu di Aceh, ya, di Aceh.
Jadi saya melihat sendiri ketika saya di Aceh, dan waktu itu alhamdulillah saya diinapkan di rumah Imam Masjid Oman di Aceh, yaitu Ustadz Sahirul yang dulu pernah ngimami di Masjid An-Nur Jagalan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sunnah keempat adalah jihad fisabilillah. Rasulullah adalah panglima yang sering memimpin perang. Ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi saat kita bisa melakukan jihad politik, jihad konstitusional, yaitu apa? Sekarang 2024, ayo kita niatkan jihad konstitusional untuk memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Itu. Dari 3 calon ini, yang muslim ideologis cuma Pak Anies Baswedan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu Pak Anies Baswedan merangkul PKB, dalam hal ini Pak Muhaimin, ini di kalangan akademisi itu wujud daripada persatuan Muhammadiyah dan NU itu, sehingga benar-benar menggoncang perpolitikan di Indonesia ini. Bahkan Profesor Indrayana barusan saja itu sudah dapat bocoran. Jadi Pak Muhaimin nanti akan dijadikan tersangka. Otomatis, ya kan? Otomatis beliau tidak akan naik. Tapi ada tapinya. Waktu itu Pak Anies dengan PKB itu bukan person, tapi PKB-nya. Jadi bukan per orangnya. Sehingga nanti, kalaupun nanti Pak Muhaimin dijadikan tersangka, insya Allah nanti ada tokoh dari NU yang akan direkrut oleh Pak Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Itu. Jadi tetap ini kesatuan Muhammadiyah dan NU. Karena kuncinya ini. Makanya ini insya Allah tanggal 16 ini ada musyawarah ulama-ulama se-Jawa Timur. Jadi nanti saya akan menyampaikan, tolong jangan sampai kesatuan NU dan Muhammadiyah ini dipecah oleh musuh-musuh Islam. Karena isu-isu yang bisa memecah itu isu Wahabi. Itu mudah sekali dijadikan ujung tombak untuk memecah NU dan Muhammadiyah. Kemudian isu yang kedua, isu khilafah. Nah, itu mudah sekali dijadikan alat untuk adu domba. Makanya insya Allah tanggal 16 ini mudah-mudahan ulama-ulama Jawa Timur memahami itu. Sehingga nanti akan saya serukan, yaitu peringatan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Bahkan Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini yang insya Allah akan saya suarakan pada saat nanti di tanggal 16 September hari Sabtu di Surabaya. Ya, insya Allah. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam? Kepemimpinan itu penting. Dan terpilihnya imam atau pemimpin itu hukumnya wajib. Jelas? Wajib. Bahkan ijma' ulama, bahkan begitu juga para sahabat Rasulullah SAW, ini peristiwa yang bersejarah. Saat Rasulullah wafat, para sahabat bukan mempercepat pemakaman jenazah Rasulullah, tapi semua sahabat
memberikan perhatian siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Benar? Sehingga akhirnya pemakaman jenazah Rasulullah tertunda. Ya kan? Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Apalagi Rasulullah memberi wasiat, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha binawajid. Ini wasiat Rasulullah sebelum wafat. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ikuti. Ini wasiat Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah ini. Gigitlah sunnah Rasulullah ini dengan gigi geram. Ini bahasa kinayah, artinya kita disuruh komitmen konsisten. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa memilih pemimpin itu sesuatu yang sangat penting daripada memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Walaupun perintahnya Rasulullah kalau sudah jenazah sudah siap harus segera dimakamkan. Karena ada 3 hal yang harus dipercepat. Yang pertama, memakamkan jenazah. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, menikahkan seorang gadis. 3 hal yang dipercepat. Jangan ditunda. Ada 3 ya. Memakamkan jenazah, bayar hutang, dan menikahkan seorang gadis. Jadi kalau sudah ada pemuda yang soleh Minang, ya sudah jangan ditunda-tunda sudah. Kalau sudah yakin ini soleh, sudah Bismillah, ya kan. Jangan. Tapi kan sekarang banyak ibu-ibu muslimah yang matre gitu. Jadi ditanya dulu, kamu pekerjaanmu apa? Sudah punya rumah apa belum? Sudah punya mobil apa belum? Ya kan, mobilnya berapa gitu. Jadi yang ditanya dunia. Jadi nah, Masya Allah, ketika saya di Solo itu, ya Allah, itu ada orang, Bu, ketika di Pinang itu ya, jadi putrinya ketika di Pinang, itu pertanyaannya cuma satu, ya kan, sholat subuh apa tidak? Cuma itu saja. Ya, artinya beliau kalau sholat subuh, insya Allah sholat 5 waktunya genep, ya kan? Dia tanya, sholat subuh apa enggak? Pertanyaannya sudah itu. Nah, tapi jawab dengan jujur, gitu ya. Kalau bohong tak tolak, gitu. Alhamdulillah, ternyata pemuda itu yang Minang keluar orang ini ternyata imam masjid. Nah, kalau imam masjid ya rutin 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan cuma itu. Nah, kalau di sono enggak, ya kan? Wis duwe omah apa durung? Wis duwe kendaraan apa belum? Ya kan? Gajine piro? Gitu. Iya kan? Yang ditanya materialisme. Gitu. Jadi bukan akidah, bukan hal-hal yang penting. Nah ini. Yang ketiga, ibu-ibu, berbeda dengan cara pandang sekuler. Dia pisahkan urusan agama dengan negara. Al-faslu bainad din wa daulah. Dipisah antara agama dan kehidupan berbangsa bernegara. Tapi Islam justru memiliki pandangan bahwa nilai-nilai agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama menjadi tuntunan dalam menerapkan sistem pemerintahan. Itulah Islam. Sehingga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat tegak dan kemaslahatan manusia secara umum bisa tercapai. Itulah pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Yang keempat,
Islam memiliki konsep tentang negara. Sebagaimana Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah, beliau memunculkan piagam Madinah. Begitu juga ulama-ulama kita ketika membangun Indonesia, memunculkan piagam Jakarta. Kalau Rasulullah membangun Madinah, ada piagam Madinah. Indonesia, ulama-ulama di Indonesia membangun negara Indonesia, yaitu dengan piagam Jakarta. Sampai hari ini piagam Jakarta itu terus dibaca saat upacara tiap hari Senin atau upacara 17-an. Apa yang dibaca piagam Jakarta itu sejak tanggal 14 Agustus diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus dibaca enggak? Tiap Senin kalau pas upacara dibaca. Itu hasil perjuangan ulama-ulama kita. Coba Bu, kan dulu kan sudah pernah saya sampaikan, mulai alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, tentang tatbikus syariah, itu sudah ada dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga. Ya kan? Tujuan ditegakkan atau tatbikus syariah, tujuan ditegakkan syariat, itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Bahkan alinea yang keempat itu aplikasi daripada surah Al-Baqarah ayat 217 itu. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ya kan? Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Baru Allah turunkan rahmat. Makanya dalam alinea keempat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Ya kan? Itulah perjuangan ulama-ulama kita ketika memunculkan piagam Jakarta yang sekarang dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu sila pertama ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ternyata ibu-ibu, umat Kristiani di Indonesia bagian timur langsung protes. Kalau 7 kata tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari Indonesia. Akhirnya ulama-ulama mengambil istihad, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Ki Bagus Hadikusuma waktu itu, langsung 7 kata dihapus. Kalau syariat dihapus, kita harus berjuang lebih tinggi dari syariat, yaitu tauhid. Akhirnya dimasukkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Artinya apa? Makanya dalam piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis di situ, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia ini dibangun di atas kalimat tauhid. Itu loh. Dasarnya itu tauhid. Itulah perjuangan ulama-ulama kita. Jadi Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah. Islam mengatur tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang dengannya tegak segala keadilan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kekuasaan di dalam Islam termasuk perkara yang sangat penting. Amrun daruriyun. Islam mewajibkan adanya kepemimpinan yang bertugas menjaga din, hirasat din, dan mengatur urusan dunia, siasah ad-dunia. Nah itu. Inilah pentingnya kekuasaan. Yang kedua, pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam agar menjaga din, agama, bertujuan untuk menjaga maqasidul syariah, tujuan-tujuan dari syariat itu, dan mengatur urusan dunia. Untuk apa? Untuk keadilan kepada siapa saja. Al-adalah al-istimaiyah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Tanpa adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk melakukan dua hal itu, maka manusia akan seperti hidup di rimba belantara. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu kalau tidak ada hukum Islam. Makanya hukum Islam ditegakkan oleh pemimpin ini. Nah, bagaimana sistem pemerintahan para khulafaur rasyidin pada masa itu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada era khulafaur rasyidin
dianggap sebagai era paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Karena di era tersebut nilai-nilai Islam mampu mempengaruhi aktivitas mereka di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, penerapan real yang komprehensif dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kemudian sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka mewakili Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan keadilan, menyebarluaskan kebajikan dan keutamaan, dan menghidupkan Islam dalam bentuk lisan dan perbuatan, ya kan, bil jawarih. Jadi itulah era yang benar-benar mewakili era yang menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana kelurusan langkah para penguasa sepeninggal mereka. Artinya apa? Hendaknya sistem pemerintahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafa Rasyidin hendaklah dijadikan contoh atau uswatun hasanah. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kata al-imam atau pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu bisa lihat di akhir surah Al-Furqan ayat 74 ini. Di akhir surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan waj'alna lil muttaqina imama, itu maknanya yaitu menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kami. Ya Allah. Jadi doa yang dipanjatkan waj'alna lil muttaqina imama itu maknanya supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kita. Bahkan Al-Imam Bukhari menjelaskan yaitu waj'alna lil muttaqina imama itu adalah yaitu doa kepada Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang kami meneladani orang-orang sebelum kami dan yang diteladani oleh orang-orang setelah kami. Ini termaktub dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 248. Nah, bagaimana definisi tentang imamah atau kepemimpinan? Dari ungkapan definisi yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah, yang paling bagus itu definisi yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Khaldun rahimahullah, penulis kitab Muqaddimah. Jadi imamah atau pemimpin itu dalam definisi menurut beliau adalah membawa, mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut syar'i penilaian atas semua permasalahan dunia harus dikembalikan pada maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya imamah atau pemimpin adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga din dan mengatur dunia ini dengan agama. Itulah definisi yang ditulis oleh Ibnu Khaldun rahimahullah. Jadi ibu-ibu, pemimpin itu hakikatnya wakil daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sering disebut dengan khalifah. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Tapi sayang Bu, oleh orang-orang yang anti Islam yang sekarang ini di Indonesia, yang benci dengan Islam, ini dianggap surah Al-Baqarah ayat 30 itu ayatnya HTI, ayatnya Hizbut Tahrir Indonesia. Kan tidak benar itu Bu. Wong ini ayat Allah kok disebut ayatnya HTI. Ini pelecehan itu namanya. Ya. Apakah Hizbut Tahrir buat Al-Quran? Kan enggak kan? Ya kan? Nah
Jadi itu pelecehan itu, Bu. Itulah orang-orang yang tidak senang pada Islam. Dan sekarang bagaimana hubungan imamatul udma, kepemimpinan tertinggi dengan akidah? Artinya apa, ibu-ibu? Permasalahan ini memiliki aspek akidah, aspek fikih, dan aspek sejarah. Jadi oleh sebab itu akidah, terutama ulama-ulama salaf, selalu menyinggung permasalahan imamah itu masuk dalam wilayah akidah. Artinya ibu-ibu, memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Jelas? Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Oleh karena itu, ibu-ibu, Allah tegaskan hampir 19 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Allah haramkan 19 ayat. Contoh, surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka kata Allah dia termasuk golongan mereka. Berarti kalau ada seorang muslim milih pemimpin kafir, berarti dia termasuk golongan kafir. Ini Allah sendiri yang memberikan peringatan. Surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Tapi kenyataannya ibu-ibu, ketika pilgub pilihan gubernur di DKI Jakarta, yang waktu itu antara Anies dan Ahok, bagaimana umat Islam di Jakarta? Astagfirullah. Ternyata banyak umat Islam di Jakarta yang memilih Ahok. Berarti ibu-ibu, dia ngaku Islam, tapi perilaku politiknya seperti orang kafir. Itu kalau diberitahu kamu termasuk golongan kafir, marah itu. Ya kan? Padahal dia sholat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi perilaku politiknya seperti orang kafir. Astagfirullah. Ini sampai sekarang loh Bu, masih banyak seperti itu. Ya kan? Saya kemarin waktu di Kalimantan Tengah, di kawasan Kuala Kapuas, 80% Muslim yang dipilih bupatinya kafir. Astagfirullah. Akhirnya saya tunjukkan ini. Ustaz, kami baru tahu Ustaz. Ini saya tolong baca, tolong jumlah berapa ayat itu? 19 ayat. Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Ini loh. Nah sekarang wis cetha welo-welo. Pemimpin yang agamis, pemimpin yang ideologis. Dari 3 calon ini cuma Pak Anies. Walaupun kita bisa melihat kan Bu, Ibu lihat sendiri kan, dipaksa Ibu. Ibu lihat kan kemarin di RCTI, ya kan, di RCTI, Ganjar kan wudhu ya, wudhu. Baru kali ini Bu, orang wudhu itu tanpa ini biasanya kalau laki wudhu ini ditarik gini Bu, ya kan?
Itu ndak begini. Berarti ini kan nggak ngerti din. Sehingga seperti kemarin Pak Muldoko tayamum habis basuh muka, basuh kaki. Tayamum. Jadi ini Bu, imaratus sufaha, orang-orang yang tidak paham din. Ketika diangkat jadi pemimpin, akhirnya dia apa yang terjadi? Fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Rawahu Bukhari. Jadi Rasulullah menegaskan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam, seorang penguasa dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Begitu juga seorang pria, seorang laki-laki, dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kemana istri dan anak-anaknya diarahkan, ya kan? Dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu. Begitu juga seorang istri, itu pemimpin, ya kan? Dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengarahkan anak-anaknya. Seorang pembantu rumah tangga juga pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia melaksanakan tugas sebagai pembantu rumah tangga. Jadi seperti itu, ibu-ibu. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya laki-laki, istrinya juga dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya? Apakah dia ajak anaknya untuk al-khauf minallah, ya kan? Takut kepada Allah, atau hanya sekedar membesarkan saja tanpa diberikan tarbiyatul islamiyah. Nah, itu. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu, bahkan sampai ketika kita safar, bepergian, Rasulullah memberikan aturan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadukum." Ini rawahu Abu Dawud. Jadi, jika 3 orang keluar bepergian atau safar, maka hendaklah mereka mengangkat amir safar, pemimpin rombongan safar itu tadi. Jadi sampai tidak hanya kita ketika kita sholat, sampai bepergian pun wajib diangkat seorang pemimpin. Begitu juga ibu di majelis taklim, kan diangkat siapa yang jadi ketua pengurusnya, ya kan? Yaitu semuanya dalam aspek kehidupan tidak lepas dari kepemimpinan. Jadi seperti itu. Nah, bahkan sampai Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'ammara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi setiap muslim wajib mendengar as-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat, baik dan perkara yang disenangi maupun yang dibenci, kecuali kalau diperintah maksiat. La ta'a fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Nah, itu. Tidak perlu mendengar dan taat kalau diajak untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, ibu-ibu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau menulis kitab Siyasah Syar'iyyah, beliau melandasi kitabnya yaitu surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma yu'abbih. Innallaha kana sami'an basira." Surah An-Nisa ayat 58 ini ditujukan untuk pemimpin.
supaya dia menunaikan amanah kepemimpinan dan menjatuhkan hukum agar dia menjatuhkan hukum yang adil. Ini ditujukan surah ayat surah An-Nisa ayat 58 ini khusus ditujukan pada para pemimpin. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi yang kedua ini ditujukan untuk al-ummah, umat, termasuk perangkat-perangkat negara itu apa di Indonesia, ASN, aparat sipil negara, ya kan, semuanya aparatur negara. Itu ayat yang surah An-Nisa ayat 59 ini, supaya taat selama yang memerintah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena antara atiullah wa atiur rasul dan wa ulil amri bisa kita lihat ketika kita membahas tentang atiullah wa atiur rasul. Ini kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Itu kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu taat tanpa reserve, tanpa syarat, langsung sami'na wa ata'na. Karena apa? Diawali dengan atiu. Itu yang mendasari kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa reserve, tanpa syarat, langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu. Berarti ketaatan kita wajib bersyarat. Syaratnya apa? Kalau ada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sikap kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau ada ulil amri yang menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Jelas? Nah, ini kesimpulan para mufassir. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau begitu rinci bagaimana tugas seorang khalifah, seorang pemimpin. Bahkan yang menjadi pokok bahasan kita, syariat Islam itu mengatur terhadap seorang pemimpin itu bisa dimakjulkan. Apa dimakjulkan itu? Dilengserkan. Nah, itu. Kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, cacat dalam keadilan dan cacat dalam fisik. Di Indonesia pernah terjadi cacat dalam fisik, yaitu pada masa Presiden Gus Dur. Boleh dimakjulkan karena sangat membahayakan negara. Nah, sekarang Pak Jokowi itu sudah masuk boleh dimakjulkan karena cacat dalam aspek keadilan. Nah, ini sudah diperbolehkan dimakjulkan. Nah, ini. Bapak, kok bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana Al-Ghazali? Al-Ghazali memberikan satu penegasan, memilih pemimpin itu bukan berdasarkan rasio, tapi memilih pemimpin itu adalah wajib syar'i, kewajiban agama, bukan rasio, tapi kewajiban din agama. Berarti ibu-ibu memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ini. Jadi kenapa? Karena agama, kata Al-Ghazali, adalah fondasi, sementara penguasa itu pelindungnya. Jadi maka konsekuensi logis dari teori ini, Al-Ghazali tidak memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu seperti mata uang, iya kan? Ya, yang koin, seperti koin mata uang itu saling melengkapi. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau orang-orang sekuler seperti yang sekarang di Indonesia, itu di Indonesia sekarang diterapkan
sekuler, sekulerisasi. Agama harus dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau 2024 umat Islam gagal, ini gerakan sekulerisasi di Indonesia semakin masif dan brutal. Itu yang akan terjadi. Makanya 2024 ayo kita all out. Ya Bu, kita all out. Ayo kita berjuang maksimal. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika muncul ya kan Anies PKB ini, ya kan, dengan munculnya antara Pak Anies dengan Muhaimin ini satu goncangan politik yang sangat dahsyat bagi kalangan terutama nasionalis sekuler, komunis, Kristiani dan Yahudi dan semuanya itu. Kenapa? Kalau di Indonesia itu Muhammadiyah dan NU bersatu, selesai sudah problem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kuncinya di situ. Makanya kita nanti akan mencoba hati-hati. Biasanya yang memecah dengan yang menyatukan lebih besar yang memecah. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia Allah satukan hati-hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan sudah saya sampaikan, setelah kita dijajah Belanda, kita sekarang dijajah oleh Cina. Oleh karena itu, ini akan saya munculkan nanti pada saat tanggal 16 September. Isu Wahabi akan menjadi isu yang senjata yang paling ampuh yang akan dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam di Indonesia ini, yaitu isu Wahabi. Oleh karena itu Buya Hamka memberikan kesimpulan, kalau isu Wahabi itu sudah muncul, berarti kita sedang dijajah. Karena isu Wahabi itu digunakan untuk memperlempang, apa memperlempang ini? Melempangkan kolonialisasi, penjajahan. Ini mulai dari dulu sudah. Begitu kita dijajah oleh Belanda, yang dimunculkan isu Wahabi. Sekarang kita dijajah oleh Cina, yang dimunculkan lagi isu Wahabi. Hati-hati ini. Ini senjata untuk memecah belah umat Islam. Ini kan. Padahal kita NU, Muhammadiyah, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Kalau Wahabi itu yang menggerakkan, itu akidahnya Khawarij. Siapa? Abdul Wahab bin Rustum. Itu di kawasan Maroko. Antara Abdul Wahab bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selisihnya 800 tahun. Tapi yang difitnah justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang perlu diluruskan. Nah, alhamdulillah Profesor Ali Mustafa Yaakob sudah meninggal beliau. Allahumma yarham. Beliau menulis buku berjudul Titik Temu Wahabi dan NU. Alhamdulillah, kalau yang nulis ini seorang ulama yang paham ilmu gitu ya. Profesor Ali Mustafa Yaakob, beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal waktu itu. Beliau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga Rais Suriah PBNU bidang fatwa. Beliau juga alumni Universitas King Saud, Saudi Arabia. Ini. Tapi beliau sudah meninggal. Ya. Mudah-mudahan ini inspirasi untuk menyatukan umat Islam. Ya kan? Nah, ibu-ibu, kita dulu pernah disatukan oleh Allah. Hampir 13 juta lebih. Peristiwa 212. Allah satukan. Ini peristiwa keberkahan ilahi. Di lapangan Monas. Tanpa undangan kan? Ibu-ibu kan tanpa undangan. Allah gerakkan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan satukan kembali seperti ini. Ya kan? Makanya ibu-ibu, di saat ini kita bisa melakukan jihad politik. Jihad konstitusional dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Alhamdulillah, PBNU, Muhammadiyah,
bersatu, sepakat, ayo munculkan kepemimpinan yang bermoral, bukan pragmatis. Artinya NU, Muhammadiyah dan NU sepakat 2024 akan memunculkan pemimpin yang bermoral. Saya kira dari 3 pasangan itu yang bermoral cuma Pak Anies. Kita jujur saja sudah Pak. Ini. Jadi alhamdulillah kalau sudah Muhammadiyah dan NU bersatu, insya Allah banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Dan insya Allah dari NU Muhammadiyah tadi itu lahirlah Pak Anies dan Muhaimin. Walaupun nanti Pak Muhaimin ini dapat bocoran dari Profesor Indrayana, beliau nanti akan dijadikan status tersangka. Tapi Pak Anies waktu itu bukan person-person. Pak Anies ngait PKP, bukan person-person, PKP. Berarti insya Allah kalaupun nanti yang terjelek ini kita bicara yang terjelek. Kalau nanti Pak Muhaimin langsung dijadikan status tersangka, insya Allah mudah-mudahan Allah munculkan dari PKB seorang tokoh ulama ya, yang memperkuat Pak Anies dalam memimpin bangsa Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu ibu-ibu. Ini kita masih ingat ketika Pak Anies dilantik jadi gubernur DKI, ini pidatonya Pak. Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ini pidato Pak Anies saat beliau dilantik jadi gubernur DKI. Dan mudah-mudahan pidato ini akan muncul kembali. Kita wajib jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Saya kira gitu para ummahat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hingga siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo ada beberapa pertanyaan, monggo silahkan.